Apakah benar Allah Subhanahu wa taala ada di langit? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Pada beberapa pekan yang lalu ada satu buah video saya yang dikomen oleh seseorang yang mana dia menanyakan tentang pernyataan saya yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat dan Allah bukan ada di langit. Tapi dia mengatakan bahwasanya ada satu hadis sahih yang hadis tersebut mengatakan Allah Subhanahu wa taala bertempat di langit. Mari kita bahas. Ikhwani yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang begitu mulia. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, baik langit, baik bumi. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, lalu di manakah Allah saat langit belum diciptakan? Ketika kita mengatakan Allah ada di suatu tempat, lalu di manakah Allah ketika Dia belum menciptakan segala sesuatu? Yang kedua, kita juga sepakat Allah Subhanahu wa taala Maha Besar dengan kebesaran Allah yang begitu luar biasa yang tidak ada tandingannya dari segala sesuatu makhluknya. Oleh karena itu ketika kita mengatakan Allah ada di langit, maka apakah kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah langit cukup untuk menampung zat yang begitu agung? Apakah langit pantas untuk menampung, untuk menempatkan dirinya sebagai tempat yang ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala? Adapun hadis yang sahih yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas, maka ini dibutuhkan ta'wil atau penafsiran. Begitu juga ketika ada Al-Qur'an yang mengatakan Allah ada di atas. Sebagaimana kita tahu Al-Quran kesahihannya tidak perlu kita ragukan. Bahkan Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir yang kita tidak perlu meragukan tentang kesahihan Al-Quran. Tapi apakah kita pantas untuk mengambil hukum secara langsung daripada Al-Quran dan juga sunnah? Oleh karena itu perlulah kita merujuk kepada para ulama, para a'immah sebagaimana Imam Malik, Imam Syafi'i yang mereka mempunyai keilmuan yang mumpuni untuk mengambil hukum, mengambil pernyataan daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah apabila kita mengambilnya secara sembarangan, maka muncullah hukum-hukum, muncullah pernyataan-pernyataan yang membuat kita bingung dan akhirnya mengacaukan agama itu sendiri jika diambil oleh orang yang tidak memiliki ilmu yang tepat. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasjud waqtarib", bersujudlah kamu untuk mendekatkan diri kepadaku. Apakah ini mengartikan Allah Subhanahu wa taala ada di bawah sejadah kita? Maksudnya Allah daripada membutuhkan tempat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku lebih dekat kepada hambaku daripada urat nadinya." Apakah ini mengartikan Allah Subhanahu wa taala ada dalam diri kita? Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Di mana Allah sebenarnya? Maka perlulah kita merujuk kepada ulama-ulama yang mereka mempunyai keilmuan yang begitu tinggi untuk memahami Al-Quran dan juga Sunnah, dan tidak selayaknya bagi kita kaum awam untuk mengambil hukum sembarangan daripada Al-Quran dan juga Sunnah. In uridu ilal islahi mastata'tu. Semoga penjelasan yang mudah untuk kita pahami. Al-Fakir tidak menjelaskan secara detail, tapi cukup untuk menjawab sebagai kewajiban yang harus Al-Fakir keluarkan. Walakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.